Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu baik di dalam ruangan gedung gereja ini maupun yang di rumah. Saya tadi ngecek ada 97 yang sedang menonton di rumah, puji Tuhan. Adalah kesempatan bagi kita untuk memuji, menyembah Tuhan bersama dan bertumbuh dalam firman-Nya. Amin. Dan pada kesempatan ini saya masih akan membagikan firman Tuhan dari surat Kolose. Kita tiba pada Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Saya rindu kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini, hanya 2 ayat saja. Mari yang di rumah juga membaca bersama-sama di Alkitab masing-masing. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah nasihat Rasul Paulus, kata-kata dorongan Rasul Paulus tidak hanya untuk jemaat di Kolose, tetapi juga untuk kita sekalian pada kesempatan ini. Amin. Ini adalah firman Tuhan bagi kita, bahwa sebagaimana kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan itu, maka demikianlah hendaknya kita tetap hidup di dalam Kristus. Sebagaimana kita percaya Yesus, sebagaimana kita mengasihi Yesus, beribadah kepada Yesus, melayani Yesus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Yesus. Jangan undur, jangan goyah, sekalipun ada begitu banyak pergumulan dalam hidup ini. Ada begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Kita ini orang-orang spesial. Selain kita menghadapi penderitaan yang umum dihadapi oleh manusia, kita ini juga menderita sebagai pengikut Kristus. Amin. Selalu saya sampaikan bahwa seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau tuan itu menderita, maka hamba juga akan menderita. Nah, untuk itu kita dinasihati. Sebagaimana kita telah menerima Kristus, jangan goyah, jangan bimbang, jangan undur. Hendaklah hidup kita tetap ada di dalam Kristus. Nah, inilah yang akan menjadi pesan firman Tuhan yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Jangan kita undur, tetapi hendaklah kita hidup tetap di dalam Kristus. Saya membaca dalam terjemahan lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebagaimana kita telah menerima Yesus, maka hendaklah kita hidup bersatu dengan Kristus. Jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang telah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh harus hidup bersatu dengan Kristus. Kalau dalam terjemahan King James Version dikatakan, walk in Christ, berjalan di dalam Kristus. Berjalan bersama dengan Kristus. Kalau dalam NIV dan di dalam English Standard Version dikatakan kita terus hidup atau menghidupi hidup ini di dalam Kristus. Ini yang menjadi tanggung jawab setiap kita orang yang sudah percaya kepada Yesus. Mari hidup kita tetap di dalam Yesus. Amin. Mari kita hidup bersatu dengan Yesus. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Yesus, berjalan dengan Yesus. Dan mari kita menjalani hidup ini bersama dengan Yesus. Keadaan boleh sukar, penderitaan boleh banyak, tetapi jangan pernah kita meninggalkan Yesus.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami istri. Ya, kita membaca itu di banyak bagian Alkitab, terutama di dalam Efesus pasal yang kelima. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, demikianlah hendaknya suami mengasihi istri. Jadi hubungan Kristus dengan jemaat digambarkan sebagai hubungan suami istri. Nah, dengan demikian kita bisa tahu bahwa pengalaman jatuh cinta kita dengan pasangan hidup kita itu juga menggambarkan pengalaman pertama kita jatuh cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentunya Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa jatuh cinta itu relatif mudah. Ya, seneng, kagum, jatuh cinta itu relatif gampang dibanding dengan mempertahankan hubungan. Mempertahankan cinta itu lebih sulit. Saya ingat lagu lama itu, jatuh cinta berjuta rasanya. Siapa yang nyanyi itu? Wah, nggak dapat hadiah, nggak bisa semua. Titi Puspa ya. Jadi demikianlah orang jatuh cinta relatif mudah, tetapi mempertahankan hubungan, mempertahankan cinta, mempertahankan kasih sayang itu jauh lebih sulit daripada jatuh cinta. Demikianlah ada begitu banyak pernikahan yang diawali dengan kasmaran, ya jatuh cinta, tetapi setelah menikah ada pergumulan, ada persoalan. Banyak orang-orang yang tidak bertahan dalam pernikahan mereka. Nah, itu juga bisa menggambarkan hubungan kita dengan Yesus. Saat kita bertemu dengan Yesus, ada sukacita, ada damai sejahtera, meluap kebahagiaan dalam hidup kita. Karena kita tahu kita telah diampuni oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, kita mendapatkan damai sejahtera Kristus yang besar, kita menjadi ciptaan baru. Kita begitu erat dengan Tuhan, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Oh, semangat begitu, hanya Kau milikku di surga. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Itu awalnya begitu. Tapi kemudian dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mengalami penderitaan. Masa pandemi, bisnis mulai merosot. Kantong setebal apapun mulai menipis. Iya kan? Udah mulai kesehatan ada masalah. Kita punya pergumulan, berdoa kok nggak dijawab-jawab oleh Tuhan. Sering begitu kan? Tuhan, aku udah puasa loh. Aku udah setia loh, aku sudah memberi tanggung jawabku loh, aku udah melayani loh. Aku berdoa sudah bertahun-tahun loh. Tapi kenapa? Udah mulai ada pergumulan. Nah, ini yang menjadi pergumulan. Mudah jatuh cinta. Tapi mempertahankan hubungan tatkala ada kesusahan, tatkala ada penderitaan, mulai muncul keraguan-raguan, mulai muncul kebimbangan. Banyak orang Kristen yang mulai undur dari iman. Mulai tidak hidup di dalam Yesus lagi. Mulai tidak bersatu dengan Yesus. Mulai tidak berjalan bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk memperhatikan nasihat dari Rasul Paulus ini. Sebagaimana kita dahulu percaya Yesus, menerima Yesus, hendaklah hidup kita tetap di dalam Yesus. Kita harus bisa mempertahankan kasih sayang kita kepada Tuhan, sekalipun masa-masa ini sukar. Kita harus tetap bisa setia melayani Tuhan. Jangan sampai kita undur. Ada banyak orang yang menjadi pahit hatinya karena pergumulan-pergumulan dalam hidupnya. Akhirnya mulai, udah wes gak gereja-gerejaan. Udah gak usah pelayanan lah, aku udah doa ya cuman gini aja. Mulai ada kepahitan, mungkin kecewa sama pelayanan dari gerejanya. Sudahlah. Atau mungkin sakit tidak kunjung sembuh. Mencoba ke sana, mencoba ke sini, tetapi tidak mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Ada yang berpikir mulai selingkuh itu indah ya, mulai percaya pada hal-hal yang lain seperti itu.
Wow, bahaya itu. Ada ya pokoknya sekedar aja ke gereja, Kristen rutinitas. Ke gereja iya, nyanyi iya, puji-puji ya, berdoa iya, tetapi tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan ini terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya mari kita mau mendengarkan nasihat ini. Bahwa sebagaimana kita percaya kepada Yesus, mari kita tetap tinggal di dalam Yesus. Ini yang perlu kita kerjakan. Sekali lagi dari Alkitab mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, apapun yang terjadi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. NIV katakan, continue to live your life in Him. Walk with Jesus. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Mari kita mau melihat apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini supaya kita tetap ada di dalam Yesus. Kita tidak menjadi undur karena kepahitan-kepahitan dalam hidup ini. Kita enggak menjadi undur karena sakit penyakit atau karena masalah apapun juga. Kita tidak menjadi undur karena adanya pengajar-pengajar sesat. Amin. Kita setia kepada Yesus. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa ayat ini. Kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus Tuhan? Amin. Telah menerima? Nah, ini yang harus kita pastikan dalam hidup ini. Seperti ayat ini mengatakan seperti itu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Maka yang pertama yang perlu kita ketahui dan perhatikan dalam hidup kita bahwa kita sungguh-sungguh telah menerima Kristus Yesus Tuhan itu. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang hanya berseru Tuhan, Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Artinya kita tidak sungguh-sungguh menerima Kristus Yesus Tuhan itu. Nah, menarik sekali kata-kata ini. Ya, kita biasanya kan bicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dalam ayat ini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Ada 3 urutan nama yang sangat menarik ya. Jadi kita itu yang pertama-tama menerima Kristus. Kita harus tahu apa sih Kristus itu. Yang kedua adalah kita menerima Yesus. Yesus ini memiliki makna yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita tidak mengenal nama itu. Yang ketiga, Tuhan. Apa artinya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan? Itu harus menjadi hal yang jelas bagi kita. Nah, perhatikan, kita menerima Kristus. Jadi yang kita terima itu adalah Kristus. Apa sih Kristus itu? Saya pikir tidak asing bagi kita. Tetapi saya ingin kita kembali memikirkan ini supaya menjadi teguh dalam pendirian kita. Kristus itu artinya yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani yang artinya diurapi, yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah. Kristus itu yang ditentukan, yang diurapi, yang ditetapkan oleh Allah. Nah, dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus yang ditetapkan oleh Allah, yang ditentukan, yang diurapi oleh Allah. Artinya adalah bahwa Yesus itu adalah yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama sebelum dia dilahirkan 2000 tahun yang lalu. Kelahirannya, hidupnya, pelayanannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga dan kedatangannya kembali itu telah dinubuatkan oleh Tuhan melalui nabi-nabinya. Dan Yesus diurapi sebagai apa? Sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam yang ditetapkan oleh Tuhan untuk keselamatan umat manusia.
Kenapa kita tidak boleh undur dari iman kepada Kristus? Sebab dialah yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Dia raja yang diurapi. Dia nabi yang diurapi. Dia imam yang diurapi. Itu sebenarnya dikatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya Yesus. Tidak ada nama lain, tidak ada jalan lain. Dialah raja yang diurapi. Ada banyak raja-raja di dunia, tetapi Yesuslah raja yang diurapi Allah. Ada banyak nabi-nabi, sekarang muncul nabi ke-26. Kalau Bapak Ibu suka nonton Facebook, di media sosial ada nabi 27, 28, rame itu di perdebatan-perdebatan. Tapi saya memberitahu kita sekalian bahwa hanya Yesus nabi yang diurapi oleh Tuhan. Hanya Yesus imam besar agung yang diurapi oleh Tuhan. Sebagai raja, Alkitab mengatakan dia akan memerintah alam semesta ini. Dalam Mazmur dikatakan dia mengangkat anaknya duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa di surga. Kisah Rasul mengatakan Yesus setelah kenaikannya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Dialah raja di atas segala raja yang akan melemparkan kuasa-kuasa kegelapan iblis setan itu ke dalam perapian kekal yang menyala-nyala itu. Dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan bahwa semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut menyembah Yesus sebagai Tuhan Raja di atas segala raja. Makanya sebagaimana kita telah menerima dia sebagai Raja yang diurapi Tuhan, hendaklah hidup kita tetap di dalam Yesus. Kemudian dia adalah nabi, saudara, nabi yang diurapi oleh Allah. Nabi itu adalah wakil seorang yang berbicara mewakili Tuhan. Itu nabi. Dan saya tidak akan menjelaskan secara detail ya, tapi Yesus itu menyatakan Allah kepada kita. Dan Yesus memiliki semua ketentuan yang ditentukan untuk mewakili Allah. Ingat dalam firman Tuhan mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kalau engkau melihat Bapa, engkau melihat aku. Karena dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjadi daging. Dia menyatakan Bapa kepada kita. Supaya oleh dia kita mengenal siapa Allah yang benar itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan Yesus menjadi nabi, dia menyatakan siapa Allah yang benar. Ingat, mengenal Allah yang benar itu adalah hidup yang kekal. Kalau kita tidak mengenal Allah yang benar, kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Yohanes pasal 17, coba kita lihat. Yohanes pasal yang ke-17. Ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin. Hanya melalui Yesus, nabi yang diurapi oleh Allah, kita dapat melihat Bapa. Karena saat kita melihat Yesus yang ditulis dalam Alkitab Perjanjian Baru, kita melihat siapa Bapa yang sesungguhnya. Itulah yang kita terima. Kita terima Mesias. Kita terima Raja yang diurapi. Kita terima Nabi yang diurapi. Maka jangan undur dari dia yang adalah Mesias. Kemudian dia adalah imam yang diurapi oleh Allah. Imam itu adalah pengantara antara Allah dan manusia. Tanpa imam kita tidak bisa mendekati Allah. Tanpa imam kita tidak bisa datang ke hadirat Allah untuk mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Dan Yesus adalah imam yang diurapi. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Amin.
Sebagai imam, dia mempersembahkan darahnya sendiri. Darah yang dituntut oleh karena keadilan Allah, oleh karena kekudusan Allah, karena Allah menghakimi dosa. Tidak seperti imam-imam orang Lewi yang mempersembahkan darah korban binatang untuk dirinya sendiri dan untuk umat Allah, untuk mendapatkan pengampunan dosa. Mereka berulang-ulang mempersembahkan darah, tetapi tidak dapat menyempurnakan orang-orang itu. Hanya Yesus dengan satu kali pengorbanan darahnya sendiri, darahnya yang sangat mahal itu, maka dia mengadakan karya pendamaian satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah mempersembahkan darah untuk dirinya sendiri, tapi dia mempersembahkan darah sebagai korban penebusan dosa bagi semua umat manusia. Itu sebabnya kenapa Paulus katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah engkau tetap bersatu dengan Yesus, hendaklah engkau berjalan di dalam Yesus, hendaklah engkau menghidupi hidup ini di dalam Yesus, sebab engkau telah menerima Mesias, Raja yang diurapi, engkau telah menerima Nabi yang diurapi, engkau menerima imam yang diurapi. Itu sebabnya jangan pernah undur daripadanya. Keadaan boleh sukar, masalah boleh ada, tapi hanya Yesus, Mesias yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Nah, yang berikutnya kita menerima Yesus. Kita menerima Yesus. Yesus itu adalah nama manusia dari firman. Ingat ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Yusuf, ketika malaikat mengatakan tentang kandungan Maria, maka kata malaikat itu dalam Matius 1 ayat 21, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu adalah nama dalam bahasa Yunani dari kata bahasa Ibrani Yosua. Yosua itu artinya Yahweh itu adalah juru selamat. Karena memang Yesus itu datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang kita terima itu adalah Yesus yang menjelma menjadi manusia yang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tanpa Yesus mati di atas kayu salib, tidak ada seorang pun yang dapat mendekati Tuhan. Amin. Tidak ada seorang pun yang layak datang kepada Bapa. Ingat, Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dosa yang menjadi masalah manusia tidak bisa mendekati Allah. Dia adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Dia adalah Allah yang bertahta di dalam terang yang tidak terhampiri. Musa tidak bisa melihat wajah Tuhan, hanya boleh melihat punggungnya saja, karena semua orang yang melihat Allah dalam kemuliaannya pasti akan mati binasa. Itulah yang dikatakan oleh Yesaya ketika melihat Allah yang Maha Kudus itu. Allah yang Maha Suci itu, celakalah aku sebab aku telah melihat yang Maha Kudus. Tetapi sungguh luar biasa, firman menjelma menjadi manusia. Amin. Dan firman itu telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, supaya hanya oleh anugerah dan iman kepadanya kita diselamatkan. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh isi dunia. Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang telah menanggung dosa kita, memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Yesuslah nama yang ajaib itu, nama yang mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Itu sebabnya jangan kita meninggalkan Dia. Kita boleh kehilangan banyak hal di dunia ini, tapi jangan kita meninggalkan Yesus. Amin. Karena Dia Mesias, Dia adalah Yesus. Dan yang berikutnya, Dia adalah Tuhan. Kamu telah menerima
Kristus Yesus Tuhan kita. Ketika berbicara mengenai Tuhan itu mengacu kepada keilahiannya, mengacu kepada kealahannya. Kata Tuhan dalam ayat tadi itu adalah theos, bukan kurios. Theos itu kalau dalam kalau dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan Yahweh. Tuhan yang ditulis dalam huruf besar semua. Dan Tuhan Yahweh itu dipakai untuk nama diri Tuhan ketika dia mengadakan perjanjian pertama kali dengan Musa. Ini menunjukkan kedaulatan dia, ini menunjukkan kuasanya, bahwa dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, dia berdaulat atas segala sesuatu, dan bahwa kita menerima Kristus dan menerima Yesus harus sebagai mana dia adanya, yaitu sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Artinya apa? Bahwa Kristus Yesus kita terima sebagai Tuhan, artinya kita mau mentaati Dia dalam semua apa yang dikatakannya kepada kita. Amin. Kita senang kan punya raja yang diurapi, kita senang memiliki nabi yang diurapi, kita senang punya imam besar agung yang diurapi, kita senang punya Yesus yang mati bagi kita, tapi persoalannya, apakah kita mau mentaati Dia sebagai Tuhan? Banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak menerimanya sebagai Tuhan. Artinya apa? Tidak mau taat, tidak mau dengar-dengaran. Kita tidak bisa berpikir, aku bisa menerima Yesus sebagai juru selamatku, dia rajaku, dia nabiku, dia imamku, dia Yesusku, tapi tidak dengan dia Tuhanku. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita tidak bertuhankan Yesus, jangan-jangan kita sama sekali belum pernah menerima Yesus. Ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaannya, tetapi mereka yang bertuhankan aku, kan begitu. Saudara, kalau kita bertuhankan Yesus, hidup kita pasti akan menjadi seperti Yesus. Kita mentaati semua perkataan Yesus. Pelan-pelan, lambat laun, kita akan menjadi serupa dengan Yesus. Banyak orang yang pikirannya bukan pikiran Kristus, kehendaknya bukan kehendak Kristus, perkataannya bukan perkataan Kristus, dan perbuatannya bukan perbuatan yang dikehendaki oleh Kristus. Orang yang seperti itu tidak bertuhankan Yesus. Jangan hanya puas, engkaulah Yesusku, tetapi malah katakan, engkaulah Tuhanku, di mana aku taat tunduk sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Nah, orang Kolose juga kita dinasihati. Kamu telah menerima Dia sebagai Kristus. Ya, aku menerimanya sebagai Kristus. Menerima Dia sebagai Yesus yang menyelamatkan kita dari dosa. Ya, dan yang terakhir, terima Dia sebagai Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup membawa kita dengan tak bercacat celah di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Ini yang perlu. Jadi sebagaimana kita menerima Dia sebagai Kristus, sebagai Yesus Sang Penebus, dan sebagai Tuhan, maka hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Artinya apa? Kita mengikut Kristus, kita mengikut Yesus, dan kita bertuhankan Yesus. Ini hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, menarik sekali kata menerima. Apa sih maksudnya menerima? Ya, kita semua pasti tahu, ya saya telah menerima Yesus. Tapi menerima itu menerima yang seperti apa? Menerima Kristus Yesus Tuhan itu adalah menerima Dia sebagaimana diberitakan oleh para rasul, itu maksudnya. Karena ternyata ada banyak Yesus-Yesus yang lain yang diberitakan di dunia ini. Namanya sama Yesus, tetapi berbeda keberadaannya. Ada yang menyebut Yesus hanya sekedar ciptaan yang tinggi, ciptaan yang terutama. Ada yang berkata Yesus adalah hasil dari perkawinan antara Tuhan dan Maria.
Tapi Yesus yang kita terima adalah Yesus yang diberitakan oleh para rasul, Yesus seperti yang ditulis di dalam Alkitab ini. Amin. Bukan Yesus yang lain. Makanya hati-hati saudara, ada begitu banyak wacana berseliweran di dunia maya, di media sosial. Banyak berita-berita tentang nama ini yang begitu luar biasa mengagumkan, tetapi hati-hati cek apakah yang kita terima itu adalah Yesus seperti yang Alkitab beritakan atau Yesus-Yesus yang lain. Jangan sampai kita tertipu hanya sekedar dari nama sama. Ingat saudara, ada banyak merek barang sama tapi ada KW1, KW2, KW3. Jangan mau Yesus yang KW-KW. Yesus seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ini penting loh saudara. Karena hidup kekristenan itu adalah bicara soal Yesus. Paulus mengatakan, aku menerima Injil dari Yesus sendiri. Galatia pasal 1 ayat 12, coba kita lihat. Galatia 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Itu sebenarnya Paulus berkata apa? Barang siapa ada yang memberitakan Injil yang lain selain yang kuberitakan, terkutuklah dia. Paulus mempercayakan Injil kepada orang-orang lain, kepada Epafras, dan Epafras memberitakan Injil itu kepada orang-orang di Kolose, dan orang-orang di Kolose menerima Yesus. Intinya apa saudara? Yesus yang kita terima haruslah Yesus seperti yang diberitakan oleh Alkitab ini. Amin. Bukan Yesus-Yesus yang lain. Ada banyak nama Doni di dunia ini, tapi hanya ada satu Doni yang seperti saya ini. Ya. Ada banyak nama yang sama, tapi beda orang. Hati-hati dengan Yesus-Yesus palsu. Intinya apa? Yesus yang kita terima bukan Yesus menurut sekte tertentu, filsafat tertentu, atau orang tertentu, harus Yesus yang diberitakan oleh Alkitab. Makanya saudara, jangan malas membaca Alkitab. Ngecek apakah yang ada di pikiran kita sesuai dengan yang ada dalam firman Tuhan. Karena itu akan menentukan keselamatan jiwa kita. Karena Dialah Mesias, Dialah Sang Juru Selamat. Dan kita menerima Dia seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Jadi menjadi Kristen bukan soal setuju beberapa doktrin tertentu, tidak. Tetapi yang terutama kita menerima Yesus, bersekutu dengan Yesus, hidup di dalam Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, menjalani hidup ini bersama dengan Yesus. Memang ini adalah sebuah proses, ya, ini sebuah proses. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan yang benar, maka kita ada di dalam bahaya yang besar. Nah, ini membawa kita kepada bagian yang kedua adalah bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam
Dia. Saudara, saya tidak mau menjelaskan lebih rinci tentang hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ini memang berbicara tentang kekristenan ya. Kekristenan itu hidup di dalam Yesus, hidup bersatu dengan Yesus, ya, menghidupi hidup di dalam Kristus, berjalan bersama dengan Yesus. Ini adalah tindakan yang sifatnya terus-menerus. Hendaklah hidupmu tetap, ini adalah present tense, ini selalu berjalan. Tetap di dalam Yesus, setiap hari di dalam Yesus. Orang yang setia di dalam Yesus, sekalipun dia tidak berlari, hanya berjalan. Kalau kita setia berjalan, pelan, maka kita pasti akan sampai ke tujuan. Amin. Kalau kita nggak berjalan bersama dengan Yesus, kita nggak akan sampai kepada kemuliaan. Butuh kesetiaan, jalan pelan. Jalan serta Yesus setiap langkah. Kau akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Amin. Tapi jalan dengan Yesus. Kalau jalan dengan yang lain, nah ini bahaya. Ingat, banyak jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya kepada maut. Nah, Tuhan tidak mau kita salah jalan. Dan kita tidak mau kita salah jalan. Saya tidak mau kita salah jalan. Sebab kalau saya membawa saudara salah jalan, kata Alkitab lebih baik batu kilangan ikat ke leher saya, buang ke laut. Tanpa batu kilangan aja saya tenggelam. Apalagi dengan batu kilangan. Itu sebabnya sebagaimana kita telah menerima Kristus Yesus Tuhan, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Ada beberapa hal, 4 hal setidaknya yang menunjukkan seseorang itu hidup di dalam Yesus. Ayat yang ke-7 kita baca. Kolose pasal 2. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ada 4 kata kerja di sini ya, yaitu berakar di dalam Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Yang ketiga, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan yang keempat, hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita membaca dalam terjemahan aslinya, ya, hendaklah kamu berakar itu perfect tense. Artinya begini, itu sudah selesai dan dampaknya terus-menerus. Kamu telah berakar dan terus berakar di dalam Dia. Kalau yang 3 berikutnya itu present tense. Kamu terus dibangun di dalam Dia. Kamu terus bertambah teguh di dalam iman dan kamu terus melimpah dengan syukur. Dan yang menarik lagi saudara, bahwa yang pertama, kedua, ketiga ya, berakar, dibangun, bertambah teguh itu kalimat pasif, artinya itu adalah pekerjaan Allah atas kita. Allah yang membuat kita berakar di dalam Dia. Ingat, keselamatan adalah anugerah Allah, tanpa Allah tidak selamat kita. Bahwa kita bertambah teguh di dalam iman karena pekerjaan Allah melalui Roh-Nya. Kita dibangun juga adalah pekerjaan Allah, tetapi melimpah dengan syukur adalah tanggung jawab kita orang-orang percaya. Jadi kalau kita telah menerima Yesus sebagai Kristus, Yesus Tuhan kita itu, maka kita harusnya berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan melimpah dengan syukur. Ini ciri-ciri orang yang ada di dalam Yesus. Ini standar, saudara ya. Kalau kita nggak memenuhi standar ini, jangan-jangan kita belum selamat.
Saudara, berakar ini adalah gambaran dari pohon. Pohon itu ada bagian yang kelihatan dan tak kelihatan. Yang batang ke atas itu kelihatan rimbun, ya. Tapi akar ini bagian kelihatan yang sangat penting. Karena akar adalah cara untuk makan dari pohon itu mendapat nutrisi, dan akar ini adalah hal-hal yang akan membuat pohon itu tidak tumbang ketika ada angin ribut. Nah, kekristenan itu seperti itu. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Seperti sekarang ini, saya kelihatan sebagai seorang Kristen pendeta, ya, pakai jas, pakai dasi, ganteng bukan? Luar biasa. Tapi ada yang nggak kelihatan, itu akar. Yang nggak kelihatan adalah jam doa saya, jam saya membaca Alkitab, iman saya, pikiran-pikiran saya nggak kelihatan. Tapi baru akan dinyatakan saya berakar atau tidak ketika ada masalah, badai kehidupan. Kalau ada orang Kristen kelihatan ke gereja, bisa song leader, bisa main musik, bisa bawa khotbah, tapi ada badai, lepek, ambruk, blek, berarti dia tidak berakar. Kalau mau tetap di dalam Yesus, ada bagian-bagian yang tidak kelihatan yang harus kita bangun. Amin, saudara. Doa, baca Alkitab, bertumbuh dalam pengajaran yang sehat, hati yang terus tertuju kepada Tuhan. Ini tidak kelihatan. Tapi ada orang begini, wih, orangnya rajin ke gereja loh, ya berarti tiap minggu datang. Jadi panitia Natal ya. Tapi kok jauh dari gereja? Berarti dia tidak berakar, saudara. Bapak Ibu berakar pada Tuhan? Amin. Sekalipun Bang Covid belum pergi, kita berakar di dalam Tuhan, tetap setia. Nah, kalau dibangun, ini adalah pekerjaan seperti orang membangun di atas dasar Kristus. Saya tidak membangun, sedang merenovasi. Membangun itu juga ada hal-hal yang kelihatan. Atap itu kelihatan. Membangun tembok itu kelihatan. Ada yang kelihatan dari kehidupan Kristen kita. Seperti sekarang, datang ke gereja, main musik, itu yang kelihatan. Ya, bawa Alkitab, rapi, tepuk tangan. Tapi ada yang tidak kelihatan kalau membangun itu. Saluran air, saluran listrik, ya kan? Saya kemarin telepon saudara Ovi. Tulung ono Pak Ovi, apa ngatur listrik iki, gak ono listrik iki rumah ini gak jalan dengan baik. Nah, kadang orang repot membangun penampilannya, mau kebaktian ini, lek ngocok suwe nih ya, gak mari-mari. Mah cepet mah, sik dorong Pak. Ayo matalah, sik dorong. Ndi anting pun ndi. Kristen tulen luar biasa. Tapi doa enggak, saudara ya. Baca kitab enggak. Kalau bangunan megah tapi enggak ada jaringan listrik, saluran air, maka gedung ini tidak bisa berjalan dengan baik. Atau tambahan di luar, tengklewer kata orang Jawa. Kan seperti itu. Kalau kita tetap dalam Yesus, kita tidak hanya berakar, kita juga terus dibangun, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Amin. Orang melihat kita sebagai orang Kristen ke gereja, melayani, tapi Tuhan juga Tuhan melihat hati kita, doa kita, persekutuan kita dengan Dia, pembacaan firman Tuhan. Kemudian bertambah teguh di dalam iman, dan menarik sekali dikatakan bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ini bicara soal belajar doktrin, belajar kebenaran, ngerti tentang Tuhan, ngerti tentang keselamatan, ngerti tentang kelahiran baru dan lain sebagainya. Ini penting, saudara. Sebab tanpa kita bertambah teguh di dalam iman, mudah sekali kita diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai macam pengajaran sesat.
Kalau orang bertambah teguh dalam iman, nggak mudah dipengaruhi, nggak mudah terperdaya seperti minggu yang lalu. Kemudian hidup di dalam Kristus artinya apa? Melimpah dengan syukur. Ini gambaran seperti sungai yang airnya cukup banyak, bahkan lebih banyak daripada sungainya sehingga airnya melimpah keluar. Ini bisa tentang ucapan syukur. Kalau orang percaya hatinya limpah dengan syukur, maka syukurnya itu akan dapat dinikmati oleh orang lain. Amin. Ada damai sejahtera, ada syukur. Ini gambaran yang sangat luar biasa. Kalau orang tidak punya syukur, ya nggak mungkin orang lain bisa ikut senyum gitu loh. Ikut bahagia. Kalau orang limpah dengan syukur, nyanyinya enak, saudara, yang memuji Tuhan, wah kata-katanya melimpah dengan syukur, itu bisa membawa dampak kepada orang-orang yang di sekitarnya. Ingat saudara, Paulus banyak bicara tentang mengucap syukur. Kenapa? Kalau orang bersungut-sungut, orang menggerutu, mudah meninggalkan Tuhan. Kalau orang mudah gak puas, mudah pergi, yaitu istri-istri yang gak puas sama suaminya, cari yang lain. Suami-suami yang tidak mensyukuri istrinya, ngelirik yang lain. Kalau orang Kristen gak bersyukur atas kasih Tuhannya, mulai cari Tuhan-Tuhan yang lain. Mari pagi ini, sebagaimana kita telah menerima menerima Kristus Yesus Tuhan, demikianlah hendaknya kita tetap hidup di dalam Dia. Amin. Jangan goyah, jangan goncang. Terima Dia seperti yang Alkitab ajarkan. Dan mari kita berakar dan semakin berakar dalam doa-doa kita, pembacaan firman Allah, dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kasih kita, pengharapan kita yang tidak kelihatan semakin mengakar. Dan mari kita dibangun di dalam Dia. Kita menunjukkan kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen, tapi kita juga dibangun ke dalam. Mari kita bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan kepada kita, kebenaran firman Allah, dan biarlah hati kita melimpah dengan syukur, supaya orang melihat ini pengikut Kristus. Ada jiwa dijangkau dan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.